Terlalu banyak pekerjaan, terlalu sedikit waktu. Namun bayaran tak sebanding dengan rasa lelah ini. Keringat yang bercucuran secara cuma-cuma hanya membuat aku memandang buruk kehidupan ini. Rasa lelah tak terkira. Aku merasa terlalu kecil di tengah kehidupan yang begitu besar dan kompleks ini. Aku ingin hidup kaya raya, namun realita sangat kejam. Aku selalu hidup dalam kemiskinan. Pasti lagi mikirin biaya hidup lagi ya. Pak Dodo, semangat dong, katanya mau jadi orang kaya. Kalau cuma kerja di ladang, mana mungkin bisa bikin aku kaya. Kadang aku pengen istirahat sebentar, namun tanggung jawab terus memanggil. Tidak ada jeda, Lestari akan kelaparan. Berharap apa sama hasil kerja di ladang? Pengen ini itu juga gak akan terpenuhi. Pak, namanya juga hidup, kita hanya numpang. Cukup nikmatin aja sambil perbanyak ibadah. Iya, tapi kalau terus seperti ini, aku bisa mati. Kalian sudah tahu kan apa isi dari dokumen ini? Di dalam dokumen sudah tertulis harta yang sangat berharga dari keluarga jauh kita. Apa dokumen itu tertulis terkait harta yang akan didapat? Iya, Dok, harta ini sudah tertulis jelas. Apa ada syarat khusus untuk bisa mendapatkan harta itu? Jelas ada dong, gak ada yang gratis, say. Syaratnya apa aja? Kalau kalian ingin mendapatkan harta ini, kalian harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai tanda pengorbanan. Pengorbanan? Pengorbanan apa yang kamu maksud, Dis? Apapun itu, asalkan sesuatu yang sangat berharga di hidup kamu, Dok. Syarat yang mudah, aku pasti bisa mendapatkan warisan itu. Hilmi, aku yang akan mendapatkan warisan itu. Aku yang harus mendapatkan warisan itu. Aku bisa kaya kalau aku bisa memenuhi syarat yang telah gadis tentukan. Ayah, malam ini kita cuma bisa makan nasi goreng. Aku belum sempat belanja. Gak apa-apa, Lastri. Ayah selalu makan apapun yang kamu masak. Ayah, tadi abis dari rumah Tante Gadis ya? Kalian bahas soal apa? Pasti serius banget. Oh itu, kita cuma ngobrol santai aja kok. Kita kan saudara kandung. Sekalian kumpul mengingat masa kecil. Pengorbanan itu bukan hal yang sulit. Aku memiliki seorang putri yang sangat aku cintai. Tatapan Pak Dodo bukanlah pria yang paham akan makna cinta sejati. Ia memandang Lestari sebagai sebuah alat untuk mendapatkan kekayaan yang selama ini ia dambakan. Kalau aku bisa mengorbankan Lastri, semua masalah kehidupan akan selesai. Aku akan menjadi seorang ayah yang kaya raya. Ayah, makasih ya. Selama aku hidup 19 tahun, ayah selalu berjuang untuk aku. Iya, sama-sama Lastri. Ini sudah menjadi tugas ayah untuk membesarkan kamu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku tahu pengorbanan ini sangat salah, tapi aku tidak punya sesuatu yang berharga selain Lastri. Aku gak peduli, aku harus mendapatkan warisan itu. Aku gak mau tahu, aku harus mendapatkan warisan itu. Aku akan mengorbankan Lastri. Malam ini aku akan membun-bun Lastri di kamarnya. Apa? Jeruknya masih mentah. Kenapa udah dipetik? Nanti bos marah. Kali ini apa yang bikin Pak Dodo galau? Bosan saya lihat muka Pak Dodo yang masam ini. Kalau bosan geser aja ke sebelah sana. Lagi pula Pak Izin ini selalu ngikutin saya mulu. Padahal masih ada tempat lain. Pak Dodo, kabar Lastri baik kan? Tumben aja belakangan ini jarang datang ke ladang atau ke kebun. Lestari baik bu, dia lagi sibuk nyari kerjaan sampingan buat tambahan biaya sehari-hari. Alhamdulillah,
Saya kira Lastri lagi kurang sehat, makanya jarang datang ke ladang. Padahal kalau Lastri ke ladang, suasana jadi ramai, rasa capek jadi hilang. Apa aku beralasan Lastri kurang sehat aja ya? Kalau tiba-tiba Lastri meninggal di tanganku, pasti akan ada yang curiga. Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan warisan itu. Aku akan memberikan pengorbanan hidup, yaitu Lastri. Tuh kan, udah jadi kebiasaan Pak Dodo ya. Orang lagi ngajak ngobrol malah ngelamun. Sebenarnya Lastri agak kurang sehat. Itu juga alasan dia jarang ke ladang. Ya ampun, semoga Lastri cepat sembuh ya Pak. Saya kangen bercanda sama dia. Amin, nanti saya ke rumah Pak Dodo ya. Saya mau lihat keadaan Lastri. Ayo Pak, Bu, kita kembali bekerja. Sore nanti kita bakal dapat gaji dari bos. Hahaha. Hanya Lastri yang aku punya. Aku akan mengorbankan Lastri untuk mendapatkan harta itu. Jumlahnya pasti akan sangat besar. Aku gak sabar. Bu, Lastri, maafin ayah ya. Ayah gak bisa kalau terus hidup susah seperti ini. Ayah mau jadi orang kaya. Ternyata pistol ini masih berguna dengan sangat baik. Satu dar aja akan langsung membuat Lastri meninggal. Kira-kira Lastri udah tidur atau belum ya? Hah, udahlah, aku bun-bun Lastri sekarang aja. Pasti dia udah tidur. Aku harus melakukan rencana ini sebelum matahari terbit. Besok pagi aku harus berpura-pura kalau Lastri dibun-bun oleh orang lain. Apa aku yakin dengan keputusan ini? Tapi aku merasa sangat ragu. Bagaimana mungkin aku bun-bun Lastri dengan tanganku sendiri? Aku nggak mau mengotori tangan ini hanya karena harta. Suara apa itu? Suara terdengar jelas. Tapi Lastri nggak berkutik sedikit pun. Apa karena Lastri udah tidur dengan pulas? Lastri gak tahu apa-apa. Aku sangat mencintai Lastri. Aku menyayanginya. Dia anak yang baik. Aku gak boleh melukai dia. Lastri harus hidup. Kekayaan bisa aku dapatkan meski bukan warisan itu. Bun-bun anak itu, warisan itu memiliki jumlah yang sangat besar. Kamu akan menjadi orang kaya. Itu suara aku. Aku nggak ngomong apa-apa, tapi suara tadi itu suara aku. Siapa yang ngomong? Jangan ganggu aku. Aku harus melakukannya. Aku harus mengorbankan Lastri untuk warisan itu. Aku berhasil. Aku akan kaya. Lastri, ayo akan kaya raya. Hahaha. Terima kasih karena kamu ada di sini. Kalau kamu gak ada, ayah pasti bingung dengan apa yang harus ayah korbankan. Kamu harus tenang ya. Kalau warisan itu udah di tangan ayah janji ayah bakal kasih kamu tempat yang paling nyaman. Ayah akan menghias rumah baru kamu dengan baik. Selamat istirahat. Ayah akan sangat merindukan kamu. Saya turut berduka cita ya Pak Dodo. Saya kira Lastri hanya sakit biasa. Ternyata dia sakit lumayan parah sampai mengeluarkan cairan ungu seperti ini. Aku menyesal. Padahal aku punya uang cukup untuk bawa Lastri berobat. Tapi aku ternyata telat menyelamatkan nyawa anakku sendiri. Kenapa kamu gak bilang sama kita kalau Lastri sakit parah? Kita bisa bantu, Dok. Aku gak mau. Kalau aku banyak repotin kalian. Kalian sudah banyak membantu aku. Kita ini keluarga. Jangan beranggapan kalau kamu itu beban untuk kita. Benar, kalau kamu apa-apa selalu sendiri belum tentu kamu mampu. Kamu pantas mendapatkan ini. Gunakan sebaik mungkin. Kalau ada apa-apa lagi, telepon aku. Kenapa dokumen ini jatuh ke tangan aku? Apa aku pantas mendapatkan ini? Iya, kamu pantas mendapatkannya. Jangan sampai salah digunakan.
Hahaha, akhirnya warisan ini jatuh ke tangan aku. Aku merasa ketenangan sangat luar biasa. Aku yakin warisan ini akan mengubah hidupku dengan baik. Jangan terlalu banyak menggunakan uang itu. Kamu harus ingat kehidupan ke depannya. Terima kasih banyak. Aku nggak nyangka aku akan mendapatkan dokumen ini. Pak, Bu, ada yang janggal dari kepergian Lastri. Apa Lastri benar-benar sakit parah? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi seperti tiba-tiba Lastri pergi gitu aja. Iya, tapi kita nggak tahu kan apa yang janggal itu. Oh iya, saya ingat. Tadi kan ada saudara jauh dari Pak Dodo. Mereka memberikan satu dokumen tebal, tapi saya nggak tahu isi dari dokumen itu apa. Mana Bu Gendis bilang Pak Dodo ini pantas mendapatkan dokumen itu. Saya semakin penasaran deh. Pak izin, saya dengar dokumen itu berisi warisan dengan jumlah harta yang sangat besar loh. Oh, masa sih? Emangnya Pak Dodo bisa semudah itu mendapatkan warisan dari keluarganya? Jangan-jangan kepergian Lastri ada hubungannya dengan warisan itu. Pak, kita gak ada bukti. Kalaupun iya, berarti Pak Dodo harus dipenjara. Pak, Bu, mendingan kita kirimin doa sebanyak-banyaknya buat Lastri. Soal kejanggalan itu kita pikirkan belakangan aja. Iya, yuk kita pulang. Hahaha, Dodo itu memang polos. Dokumen yang belum ia lihat itu pasti akan dianggap harta yang berlimpah. Hahaha, Dodo itu memang polos. Dokumen yang belum ia lihat itu pasti akan dianggap harta yang berlimpah. Kepergian Lastri bukanlah karena sakit. Dodo membun-bunnya, aku tahu itu. Oh, Dodo itu selalu ingin menjadi orang kaya, tapi usaha dia hanya itu-itu aja. Sampai kiamat pun dia akan tetap miskin. Apa kita bertiga terlalu baik atau terlalu jahat? Sepertinya kita terlalu baik. Dodo rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan warisan itu. Seharusnya dia bertanya lebih lanjut apa yang ada di dalam dokumen itu. Hohoho, Dodo mana paham sikap berhati-hati dalam kehidupan dia. Yang dia pikirkan hanya uang, uang, dan uang. Hahaha, tepat sekali. Dodo yang sangat terkejut melihat isi dari dokumen tersebut. Kira-kira ekspresi wajah apa yang akan Dodo tunjukkan? Mungkin tercengang atau dia akan pingsan karena syok. Membodohi saudara sendiri sangat mudah, apalagi kalau orang itu seperti Dodo. Otaknya sangat mudah terpengaruh dengan niat jahat. Bahkan dia tega melakukan itu kepada Lastri. Gimana kalau kita laporin Dodo ke polisi? Pasti akan lebih seru. Jangan, biarkan dia tersiksa karena rasa penyesalan. Kita cukup pantau aja dari kejauhan. Erna benar, kita gak perlu membawa masalah ini ke polisi. Biarkan Dodo hidup dengan rasa bersalah. Lastri yang malang. Apa ini? Kenapa isinya hanya tulisan seperti ini? Mana uang atau benda mewah yang aku dapatkan? Warisan macam apa ini? Kenapa tidak ada jumlah uang, ukuran tanah, atau bangunan yang menjadi milikku? Apa ini hanya kebohongan? Ini bukan harta benda yang berwujud, tapi ini lebih ke nilai-nilai kehidupan yang tak bisa diukir dengan uang. Isinya hanya tertulis untuk hidup bersyukur. Apa-apaan ini? Aku ditipu. Tunggu. Aku mengorbankan Lastri untuk mendapatkan warisan sialan ini. Aku udah melakukan kesalahan yang sangat serius. Lastri yang aku korbankan tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, bahkan oleh kekayaan sedikit pun. Dodo, kamu terlalu gelap mata. Aku menghilangkan putriku Lastri demi warisan yang tidak ada artinya ini. Apa mereka bertiga membodohiku? Aku sudah gila. Lastri, maafin ayah nak. Ayah hanya ingin hidup lebih baik dari sekarang, tetapi bukan berubah. Ayah malah semakin menderita karena mengorbankan kamu. Lastri, maafin ayah nak. Ayah terpaksa melakukan ini karena ayah ingin kaya raya. Ayah gak bisa hidup dalam kemiskinan. Penyesalan dalam diri Pak Dodo sudah tak terbendung lagi. Ia terlihat sangat frustasi dan sesuatu yang ia dapatkan tak sesuai dengan apa yang selama ini ia harapkan.
Apa yang telah aku lakukan? Semua kenangan indah bersama Lastri ada di sini. Sudah aku kubur bersama dirinya. Aku ayah yang sangat jahat. Lastri, ayah nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Yang bisa ayah katakan hanya rasa penyesalan yang mendalam. Sekarang ayah sadar, kekayaan yang ayah inginkan gak sebanding dengan apa yang ayah hilangkan. Lastri, ayah berharap kamu bisa memaafkan ayah. Ayah, kenapa harus aku yang ayah korbankan? Lastri, kamu ada di sini. Kamu di mana, Nak? Ayah pengen lihat kamu. Ayah, bun-bun aku demi kertas itu. Mereka menipu ayah. Kenapa ayah dengan mudah percaya begitu saja? Aku yang menjadi korbannya ayah. Ayah gak tahu kalau mereka menipu ayah. Hahaha, jelas ayah gak tahu karena yang ada di pikiran ayah hanyalah kekayaan yang jauh di sana. Sampai kapanpun ayah gak akan bisa menjadi orang kaya. Ayah gak peduli dengan kekayaan. Ayah hanya merasa menyesal, Lastri. Ayah, dalam hidup ini tidak selalu tentang kekayaan yang seseorang miliki. Uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi uang tidak akan bisa mengembalikan aku yang telah hilang dari pandangan ayah. Lastri, apa kamu masih ada di sini, Lastri? Lastri gak akan pernah memaafkan aku. Dia terdengar sangat marah. Aku sangat merindukan sosok Lastri dalam hidupku. Pak Dodo habis dari mana? Kenapa kayak orang linglung gitu? Ini bukan jalan ke rumah Pak Dodo. Oh iya, ini bukan jalan ke rumah aku. Cih, iya, Pak Dodo dari pemakaman Lastri ya. Udah Pak, ikhlas aja. Kepergian Lastri jangan jadikan beban pikiran. Gimana gak jadi beban pikiran? Kepergian Lastri itu bukan sakit, tapi salah aku. Hah? Maksudnya gimana? Saya gak ngerti. Lastri kan jelas sakit parah. Enggak, Lastri nggak sakit, tapi aku bun-bun dia. Pak izin, aku ingin mendapatkan warisan. Karena harus mengorbankan sesuatu, aku mengorbankan Lastri untuk itu. Hahaha. Apa? Pak Dodo bun-bun Lastri?